نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jamaah azzakumullah, ketika Utsman dikepung oleh para pemberontak Khawarij karena difitnah oleh Abdullah bin Sabah, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam, banyak pelajaran. Ada dua yang menarik antara Utsman dengan para sahabat. Utsman menasihati para sahabat untuk salat berjamaah, bermakmum di belakang para pemberontak, karena Masjid Nabawi dan Madinah sudah dikuasai oleh para pemberontak. Mereka kaum muslimin yang terfitnah oleh Abdullah bin Sabah ini. Maka mereka yang menjadi imam. Utsman menasihati para sahabat untuk bersabar, bermakmum dengan si fasik pemberontak Khawarij. Ini keadilan Utsman, keadilan para sahabat mengikuti sunnah Nabi SAW untuk berbuat adil. Walaupun benci, walaupun tidak suka, tetapi dia imam, dia mempunyai kekuasaan walaupun dengan jalan yang tidak baik. Utsman menasihati kaum muslimin para sahabat untuk bermakmum, tidak membuat saf sendiri, tidak membuat jamaah sendiri, tidak membuat pecah belah kaum muslimin. Sebaliknya, para sahabat diwakili oleh Ibnu Umar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, mereka punya senjata, mereka punya pedang, panah dan seterusnya. Tapi ingat, mereka tidak punya surga dan neraka. Surga dan neraka milik Allah, bukan milik mereka para pemberontak." Maksudnya apa? Jangan mau mengikuti kehendak para pemberontak, lalu Anda menyerahkan jabatan, lalu Anda turun dari jabatan sebagai khalifah. Ini sunnah sayyi'ah, ini sunnah yang buruk. Maka lebih baik mati. Maksud para sahabat seperti itu. Ucapan yang keluar dari Ibnu Umar adalah, walaupun mereka bisa membunuh Anda, tetapi mereka tidak akan bisa membuat Anda masuk neraka. Kalau Allah takdirkan engkau masuk surga, dan itu sabda Nabi, dan itu sudah jelas, ini bagian dari nubuat, bagian dari wahyu. Tidak ada yang meragukan bahwa Utsman termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin menjadi gagal gara-gara para pemberontak. Kalau Anda tidak dibunuh oleh mereka, apakah kemudian ajal Anda bisa mundur? Apakah mereka bisa mendahului ajal yang telah ditulis oleh Allah? Tentu tidak. Kenapa mesti takut? Rupanya sunnah yang besar ini tidak diikuti oleh para pemimpin hari ini. Pemimpin hari ini ketika didemo oleh rakyat, ketika disuruh mundur oleh rakyat, mereka mau mundur. Padahal ini sunnah sayyi'ah. Dan kita lihat contoh, ketika seorang penguasa, presiden, raja mau mundur karena didesak oleh rakyat, setelah itu terjadi kebaikan atau keburukan, kita semua lihat, kita semua sepakat keburukan. Keburukan. Apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di negeri kita, bahkan walaupun tidak separah mereka, justru lebih buruk. Ini karena apa? Karena tidak boleh seorang presiden, seorang pemimpin mengikuti kemauan rakyat. Itu bukan Islam, itu demokrasi namanya. Kalau Islam harus ikut-ikutan demokrasi, maka tidak akan terjadi perjanjian Hudaybiyah, tidak akan terjadi perang Uhud. Bahwa
keputusan harus mengikuti suara terbanyak. Tidak. Keputusan terserah pemimpin. Yang lain boleh usul, tapi keputusan pemimpin. Kaidah yang sangat mulia ini dirusak oleh faham demokrasi dengan mengatakan bahwa keputusan diambil harus berdasarkan suara terbanyak. Tentu tidak syak lagi bahwa demokrasi ciptaan si kafir Plato, dan demokrasi ini tidak laku di zaman Nabi, padahal kan duluan Plato dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi dan seterusnya enggak laku kira-kira 100 tahun belakangan, karena sungguh buruk sekali bagaimana menyamakan seorang ulama dengan seorang pelacur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mata demokrasi tidak boleh dibedakan antara seorang ulama yang saleh dengan seorang pelacur. Sama-sama berhak memilih, sama-sama berhak dipilih. Kalau milih sama-sama, suaranya satu. Kalau pelacur memilih suaranya satu, ulama memilih suaranya 100, masih mending. Ini tidak sama-sama. Tidak membedakan antara orang alim dengan orang bodoh. Mau profesor, doktor, ahli di bidangnya dengan SD nggak lulus, di mata demokrasi sama. Suaranya sama-sama satu. Berhak memilih, berhak dipilih. Dan lebih dahsyat lagi, bahkan ini kufur membedakan si muslim dengan si kafir. Di mata demokrasi tidak ada bedanya muslim dengan kafir. Sama-sama berhak memilih dan dipilih. Memilih suaranya satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kaum muslimin akan menang, akan jaya lewat demokrasi, lalu bikin partai Islam? Apa yang terjadi? Pernahkah di muka bumi ini ada negeri Islam jaya menang gara-gara partai Islam menang pemilu? Belum pernah ada di muka bumi. Kurang apa vis partai Islam di Aljazair 80% lebih menang telak. Apa yang terjadi? Hancur-hancuran. Termasuk di negeri kita ini. Hampir-hampir pernah menang partai Islam. Apa yang didapat oleh partai Islam, oleh kaum muslimin? Tidak ada. Yang ada malah malu. Kaum muslimin dapat malu dari partai-partai Islam ini. Ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan jalan keluar. Partai Islam bukan jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya adalah kembali pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atiiullah wa atiiur rasul. Taati Allah, taati Rasulullah dengan sebenarnya. Salat berjamaah di masjid. Jangan pernah di rumah bagi laki-laki yang dengar azan. Jangan syirik, jangan bid'ah, jauhi riba, zina, khamar, judi. Ini jalan menuju kejayaan Islam, bukan demokrasi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hampir kitab-kitab yang membahas tentang manhaj akidah menulis ucapan emas yang keluar dari mulut Imam Malik, Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i. Apa kata beliau? La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak mungkin umat ini kaum muslimin akan jaya, tidak mungkin. Akan menang melawan orang kafir, tidak mungkin. Illa bima saluha biha awwaluha, kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Siapa pendahulu umat ini? Rasul dan para sahabat. Dengan apa Rasul dan para sahabat menaklukkan dua superpower dunia, Romawi dan Persia? Dengan demokrasi? Tidak. Dengan pemilu pilkada? Tidak. Dengan bikin partai Islam pecah belah sesama muslim? Tidak. Tapi dengan akidah sahih, dengan tauhid, dengan taat kepada Allah setaat-taatnya. Ketika kaum muslimin jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi, ketika kaum muslimin jauh dari syirik, dari bid'ah, maka Allah akan angkat derajat kaum muslimin. Allah akan rendahkan derajat orang-orang kafir. Itu yang terjadi di zaman para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in dan seterusnya. Setelah itu muncul kelompok kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin makan riba, berzina, minum khamar,
meninggalkan sholat, dan lebih parah mereka melakukan berbagai macam syirik dan bid'ah, maka Allah rendahkan kaum muslimin, Allah angkat derajat orang kafir, Allah kuatkan musuh-musuh Islam sebagaimana yang kita lihat. Maka musuh-musuh Islam dari Eropa datang ke negeri-negeri Islam menjajah kaum muslimin. Di saat apa? Di saat kaum muslimin meramaikan sholat di masjid? Tidak. Di saat kaum muslimin bertauhid? Tidak. Di saat kaum muslimin menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham? Tidak. Tapi di saat kaum muslimin melakukan berbagai macam syirik, ketika jimat-jimat laris, ketika dukun-dukun, ketika kuburan keramat ramai dikunjungi oleh kaum muslimin, ketika kaum muslimin berbuat maksiat, Allah takdirkan musuh-musuh Islam datang ke negeri-negeri Islam menguasai kaum muslimin sebagaimana yang kita alami sampai hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.